mau ke kampung Inggris gitu ya. Adalah ya karena ini bisa lah, ya kan? Ya beberapa saya lihat di sini bisa membaca bisa, ya kan? Apalagi membaca bahasa Inggris. Acer sudah menggunakan bahasa Inggris. Kalau anak-anak kita mau belajar bahasa Inggris datang ke membaca ya kan? Kan 2027 ada nasional kan mau dibawa ke Singapura, ya kan? Kita harap itu sudah bisa berbahasa Inggris ya semuanya ya. Jadi saudara, meskipun punya itu nggak ada nilainya, percuma. Kalau tidak punya kasih, saudara. Ya, kemudian dikatakan lagi, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, nggak ada gunanya. Mau pintar S1, S2, S3 begitu ya. Bahkan ada beberapa waktu lalu saya nonton di TikTok, itu gelarnya itu satu kotak begitu ya. SIP, SAG, sampai S2, sampai doktornya mungkin ada 5. Saya bilang, ini gila belajar itu ya. Sampai ya kalau pakai papan nama itu nggak cukup lah ya, nggak cukup. Ya kalau misalnya semuanya cukup, papan namanya begini, ya kan? Yang harusnya segini papan namanya akan sebesar itu. Nggak ada gunanya. Kalau tidak punya kasih. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau tidak punya kasih, nggak ada gunanya, percuma ya. Saudara-saudara, jadi ayat ini mau mengajarkan kepada kita bahwa frame hidup orang Kristen adalah berbasis kasih, berpuncak kasih. Di dasarnya itu kasih, di atasnya adalah kasih. Karena itu, seperti yang beberapa kali saya uraikan, hidup dalam kekristenan bukan sekedar menjalankan agama, tetapi membangun peradaban. Karena hidup kita di dalam kekristenan adalah bagaimana menerapkan kasih dalam segala hal. Ya, jadi saudara-saudara, kita belajar kasih dalam segala dimensi. Nanti saya uraikan sedikit. Tetapi yang mau ditekankan pada bagian ini ialah level kasih kita itu maksimal, bukan cuma advance, maksimal. Semua kita diarahkan sampai ke tahap yang paling tinggi untuk hidup dalam kasih, untuk menjalankan kasih yang tertinggi. Karena begitulah kita kemudian menguraikan seluruh kegiatan kita, kehidupan kita dijabarkan sedemikian rupa, saudara. Jadi di bagian tadi adalah kasih itu sabar, ya, kasih itu murah hati, dan ini aneh, tidak mungkin dilakukan oleh manusia, tidak mungkin. Sabar, kasih, menolong orang lain. Begitu banyak cerita-cerita dalam Alkitab di mana Yesus mengutamakan kasih. Ada orang yang kemudian dirampok, lalu lewatlah pemimpin agama, lewatlah orang Lewi, hanya menengok sebentar lalu mereka berlalu, tidak melakukan apa-apa. Datanglah orang Samaria yang bukan umat pilihan Tuhan. Apa yang dilakukan? Dialah yang menolong orang. Saudara-saudara, kalau kasih tidak sampai ke tahap itu, maka sia-sialah nilai kehidupan kita sebagai umat yang dipilih Tuhan. Dan kasih untuk menolong, kasih untuk mengasihi sampai ya, ini saya tidak tahu untuk ke 25 kali atau ke 30 kali saya selalu sebutkan. Thomas Carlyle, sastrawan Inggris, ketika dia berada di Vatikan dan melihat patung Yesus disalib, dia mengatakan, nonsense, untung Anda sudah mati.
Siapapun yang modal, dialah yang berjaya. Atau pokoknya unsur-unsur duniawi. Namun sebelum dia meninggal, dia masih sempat melihat patung salib itu dan dia berdiri dengan takjim, dengan menghormat, mengatakan, untung Anda ada. Sehingga nilai-nilai peradaban bisa dipertahankan di muka bumi. Saudara, kalau tidak pakai kasih, kita perang dulu, kita perang terus. Lalu bagaimana kita menjabarkan kasih? Saya merintinya dengan sederhana. Kasih itu memungkinkan kita untuk menjadi homewage. Homewage itu adalah istilah Latin, lihatlah manusia itu, manusia yang menderita itu. Supaya kita rela berkorban bagi orang lain. Itu ajaran yang sangat spektakuler dan menjadi mempesona bagi kita ketika memandang salib dan kemudian berkata, Tuhan, Engkau berkorban bagi, dan biarlah kami juga berkorban untuk sesama kami. Lalu kemudian kasih memungkinkan kita untuk menjadi homo faber, ya, manusia yang bekerja. Kita menjadi kaya bukan supaya kita kaya, tapi supaya dari kekayaan itu kita menolong orang lain. Ya, jadi ingat, kalau kita mendapatkan sesuatu harus disisihkan, ada hak orang miskin di sana. Saya lihat sekarang ini kalau orang Kristen pesta, makanan banyak yang dibuang. Coba bayangkan bahwa banyak orang yang tidak bisa makan hari itu dan kita buang hak mereka. Kalau makan sekarang, ikuti saya, habisi. Ya, ikuti saya ambil banyak tapi habis ya. Benar, habis. Karena saya tidak rela itu hak orang miskin yang dibuang. Ya kan? Tapi kan papin makan semuanya, tapi saya lapar. Saya lapar. Kalau tidak bisa habis, ambil sedikit. Kalau kurang nanti tambah. Tapi Pak, sekarang ini susah nambah, pas mau pergi habis ya. Orang Kristen sekarang enggak ya, jago makan, tak apa. Tapi ingat bahwa dari apa yang kita punya ada hak orang miskin di situ. Maka itu kalau dapat gaji, sisihkan untuk Tuhan. Berikan perpuluhan supaya gereja membantu orang miskin. Kalau tidak mau memberi perpuluhan, pergilah ke panti asuhan. Ya, saya dulu agak lama memberi sumbangan ke panti asuhan ya. Itu pun bagi mereka diingat sekali. Oh, ini yang sudah lama saya tinggal di sini. Ya kan? Kenapa? Ya saya juga apa ya, dan merasa bersalah, harusnya saya tuliskan ya. Saya tuliskan. Mudah-mudahan nanti saya tuliskan lagi. Saya tidak usah bilang di mana panti asuhan itu. Bapak Ibu, rajin-rajinlah ke panti asuhan. Ya, karena kalau kita di panti asuhan didoakan tiap hari. Ada orang beli, orang kaya beli, dia pergi ke sebuah daerah, lalu kemudian mobilnya nyebur ke got. Mungkin karena rusak nyebur ke got. Dia minta tolong, minta tolong. Enggak ada yang orang, enggak ada orang. Tahu-tahu tidak jauh dari situ ada panti asuhan, dia pergi. Lalu anak-anak panti datang menolong dia sehingga dia bisa melewati daerah yang rusak itu. Besoknya dia datang ke panti asuhan. Dia beri bantuan. Satu kali itu saja. Ya, satu kali itu saja. Lalu dia mati. Di surga Petrus timbang kejahatannya. Oh, belit banget umurnya. Belit sekali. Petrus bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, langsung saja dia didorong ke neraka. Yesus bilang, tunggu dulu. Saya mendengar ada suara yang sampai hari ini mendoakan dia. Anak-anak panti asuhan. Maka dia bisa masuk surga. Bapak Ibu, kalau mau selamat, diantar sumbangan. Biar cuma satu kali ya. Biar cuma satu kali. Pasti Tuhan tolong gitu ya. Dan pasti melakukan dengan doa-doa mereka. Karena dia selalu mendoakan doa. Ya kan? Saya tidak lagi perlu mengantar sumbangan, masih didoakan sampai hari ini. Saudara-saudara, homo ece lihatlah. Ya, homo faber. Kasih memungkinkan kita bekerja juga untuk orang miskin. Lalu kasih memungkinkan kita menjadi homo ludens. Homo ludens itu manusia rekreasi, manusia santai. Tapi santai ini bukan santai main-main. Dalam konsep kekristenan, santai atau rehat yang paling tepat adalah beribadah. Beribadah. Ya, karena disitulah kita direfresh. Jadi sekarang kita beribadah ini jangan pikir kita hanya datang bernyanyi berdoa. Tuhan menerangkan kita.
manusia yang pendeta. Tuhan merangkul kita lewat permainannya si Deo, dan juga Deo. Makin hari saya lebih bagus ya. Jadi Deo ini jadi organisasinya GKST Mulia ya. Yang lain kan pinjam-pinjam ya. Deo